Hai Shalom, selamat pagi. Sungguh senang bisa berjumpa sekali lagi di dalam hadirat Tuhan di acara Kurenungan Firman-Mu. Saya percaya hari ini berkatnya, berkat Tuhan, hadirat Tuhan dicurahkan bagi kita. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi dengan hati yang haus dan lapar. Saya percaya di daerah yang haus dan lapar akan Tuhan, disitulah Tuhan akan melawat kita lebih dahsyat lagi. Amin. Untuk itu mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah namamu. Katakan sekali lagi, besar ajaib, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah Engkau, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan sekali lagi, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari katakan di hadiratnya. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
sangat sempurna. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari nyatakan kekagumanmu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Engkau. Tuhan, ini yang tidak boleh berubah di hati kami. Ini yang tidak boleh bergeser di hidup kami, yaitu kekaguman kami kepada Tuhan. Kekaguman kami kepada Tuhan tidak boleh didikte oleh situasi keadaan kami, baik atau tidak baik keadaan kami. Biar hati kami terus kagum akan Engkau. Karena kami tahu persoalan atau hal yang kami alami sedikit waktu ini tidak akan pernah mengubah kasih-Mu di hidup kami. Tidak akan pernah bisa menggantikan kesetiaan-Mu di hidup kami. Kata pagi hari ini Tuhan, bukan dengan sebuah beban yang lain, tapi dengan kasih, dengan cinta kami datang kepada Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan Engkau sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak diagungkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini, Engkau memeluk kami, Engkau memberikan kekuatan yang baru. Biar kasih kami kepadamu semakin hari semakin besar ya Tuhan. Kami semakin kedapatan berani, semakin berani untuk hidup bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu, Engkau berbicara buat kami. Biar firman-Mu yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow. Saya percaya pagi hari ini Tuhan menjamah Anda. Saya merasakan hadirat-Nya mengalir di tempat ini. Dan saya percaya di rumah Anda juga. Karena hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak. Tidak bisa dibatasi oleh waktu. Tidak bisa dibatasi oleh ruang. Dan saya percaya di tempat Anda ketika Anda datang dengan kesungguhan hati. Saya percaya di hati yang lapar dan haus, di tempat yang lapar dan haus akan Tuhan, maka disitulah Tuhan akan melawat kita. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan, kalau saudara hari-hari ini ada di dalam permohonan doa, dalam pergumulan kehidupan, saudara bisa masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung dari perenungan pagi ini, acara Kurenungan Firman-Mu, saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya hadirat Allah akan menjamah Anda. Dan mujizat itu
masih terjadi sampai hari ini. Amin. Jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Oke, mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita, saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-29. Ya, sudah di ujung dari pasal-pasal kitab Amsal. Ya, Amsal pasal 29 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Saya akan bacakan buat saudara. Oke. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, taktanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Nah, saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini, pagi hari ini mari kita akan belajar satu topik. Ya, saya beri judul adalah jangan keraskan hatimu. Itu di ayat yang pertama dikatakan begini: siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Rupanya di sini Alkitab ini mengingatkan, kitab Amsal ini mengingatkan bagi orang-orang yang bersih tegang leher, artinya orang ini mengamuk marah walaupun sudah mendapat teguran. Mengapa dia marah ketika ditegur? Karena orang ini adalah orang yang mengeraskan hatinya. Dia tidak mau ditegur. Dan orang ini adalah orang yang mudah tersinggung ketika teguran dinyatakan. Padahal waktu yang lalu saya sampaikan kepada Anda bahwa teguran itu adalah bentuk perlindungan. Teguran itu berarti bentuk kasih. Apalagi kita menegur dengan kasih. Maka teguran itu adalah bentuk perhatian di mana kita ini diinginkan untuk berubah, mengalami perubahan dan menjadi jauh lebih baik. Maka itu saya sering kali bilang di acara Kurungan Firman-Mu, jangan mudah tersinggung, jangan mengedepankan gengsi ketika teguran datang. Jangan-jangan itu adalah Tuhan yang sedang berperkara dalam hidup kita. Makanya Alkitab ini mengingatkan, Amsal ini sering kali mengingatkan, jangan keraskan hatimu, jangan bersih tegang leher walaupun teguran itu sudah ada. Anda mengeraskan hati. Nah, orang yang mengeraskan hati adalah orang yang akan berjalan dengan keinginannya sendiri. Apalagi kalau orang ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, maka tuntunan yang ada adalah tuntunan daripada si jahat. Hidupnya pasti mengalami kekacauan. Hidupnya pasti tinggal di dalam kegelapan. Mengapa? Karena orang ini lebih mendengar suara kegelapan daripada suara Tuhan. Orang yang mengeraskan hatinya itu ada beberapa sebab. Ya, mungkin karena orang ini masih sayang terhadap dosa. Mungkin orang ini terluka karena tidak mau diremehkan atau tidak mau dipermalukan, atau dia gengsinya juga terlalu tinggi sehingga tidak bisa menerima masukan orang lain. Nah, orang ini akan tinggal di dalam kebebalan, kata Alkitab. Nanti kita akan bahas ini. Nah, untuk itu pagi hari ini Alkitab menegur kita, mengingatkan jangan keraskan hatimu. Yuk, sebelum kita mulai, coba berkata dalam hati Anda sendiri, ya, sebut nama Anda, ya.
Nama saya Yudi Kusmanto. Yudi Kusmanto, jangan keraskan hatimu. Ya, yang namanya Joko, jangan keraskan hatimu. Endang, jangan keraskan hatimu. Tommy, jangan keraskan hatimu. Francisca juga, jangan keraskan hatimu. Izinkan Tuhan itu mengambil alih hidup kita, lalu menuntun hidup kita. Supaya apa? Supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia itu kita hidupi. Dan saya percaya ada berkat bagi orang-orang yang mau ditegur oleh Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lihat ada 3 hal di mana dikatakan orang ini tidak boleh mengeraskan hati. Bagaimana supaya kita ini tidak mengeraskan hati? Nah, untuk itu mari kita akan lihat ayat yang ketiga, ya. Ayat yang ketiga, Amsal pasal 29 ayat ketiga, dikatakan begini, orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Oh, rupanya Alkitab menasihatkan begini, bagi orang yang tidak mau menjadi keras di dalam pendirian atau di dalam dosanya, jangan keraskan hati. Itu artinya Anda belajar untuk mencintai hikmat Tuhan. Mencintai hikmat Tuhan. Hikmat itu bicara soal tuntunan Tuhan buat hidup kita. Hikmat itu bicara soal prinsip, nilai, kebenaran di dalam hidup kita. Nah, Alkitab memerintahkan kita untuk belajar mencintai hikmat. Nah, dari mencintai hikmat itulah maka kita itu timbul sebuah keberanian. Keberanian untuk apa? Untuk berubah. Waktu Anda belajar mencintai hikmat Tuhan, maka ini yang terjadi, sebuah perubahan hidup. Mencintai hikmat Tuhan berarti Anda berada di dalam tuntunan Tuhan dan Anda mengizinkan hidup Anda mengalami perubahan. Karena Paulus berkata ini, kalau aku hidup itu karena Kristus. Kematian itu adalah untung karena aku telah diselamatkan. Tapi kalau aku masih hidup, maka Kristus harus nyata dalam hidupku. Yesus harus sungguh-sungguh menjadi bagian yang utama di hidup kita, sehingga karakter kita itu diubahkan, diganti dengan karakter Kristus. Nah, itu yang harus terjadi. Makanya jangan heran karakter kita itu menarik perhatian Tuhan. Saudara, di hidup kita itu ada yang namanya karunia. Makanya satu saat Alkitab mengajari kita, ya, ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku ini bernubuat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengadakan tanda mujizat. Orang ini adalah orang luar biasa di dalam pelayanan. Tapi Tuhan bilang apa? Ayat selanjutnya, aku tidak kenal kamu. Bahkan Tuhan bilang apa? Nyala kamu pembuat kejahatan. Kok bisa tragis begitu? Kalau kita melihat orang ini di dalam pelayanan, dalam ukuran sebagai hamba Tuhan, mungkin orang ini luar biasa. Dia bernubuat, mengadakan mujizat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Ini bicara soal karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi percayalah saudara, karena karunia itu adalah Tuhan yang memberi, maka Tuhan itu tidak tertarik dengan karunia yang ada dalam diri kita. Kenapa? Karena karunia itu berasal dari Tuhan. Ya, bersyukur kalau kita dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau kita masih bisa dipakai oleh Tuhan, bersyukur. Tapi jangan gara-gara itu kita lupa diri. Lalu kita membiarkan sisi lain karakter kita tetap menjadi buruk karena apa? Kesombongan kita. No. Makanya Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Wah, itu sangat tragis saudara. Seolah-olah kita ini giat di dalam pelayanan, tapi di ujung-ujungnya Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Enyah kamu pembuat kejahatan, mengizinkan kebohongan demi kebohongan yang kita bangun. Karena apa? Karena kita gagal menghandle karakter kita. Yang menarik perhatian Tuhan itu adalah perubahan karakter kita. Di mana karakter Kristus. Kenapa karunia tidak terlalu menarik Tuhan? Karena karunia itu Tuhan yang beri. Tetapi kalau bicara soal karakter yang diubahkan, tiba-tiba Anda menjadi orang yang mau mengampuni orang lain. Tiba-tiba Anda menjadi orang yang sabar, mau sabar. Ketika Anda difitnah, ketika Anda diperlakukan tidak adil, Anda tetap tenang aja. Itu terjadi sebuah perubahan karakter. Nah, itu yang menarik perhatian Tuhan. Kenapa? Perubahan karakter itu adalah bentuk persembahan, pemberian kita kepada Tuhan. Karena apa? Butuh keputusan hidup kita. Saya percaya itu yang menarik perhatian Tuhan. Makanya orang yang mencintai hikmat, ya, dan tidak mengeraskan hati tadi,
mencintai hikmat, maka yang terjadi adalah sebuah perubahan karakter hidupnya. Orang ini menjadi orang yang tidak keras kepada dosa, tetapi orang ini adalah orang yang mau untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau saya mau bilang kepada Anda, kalau Anda mau menjadi keras, itu jangan keras keinginanmu untuk tinggal dalam dosa lalu tidak mau ditegur, bukan. Kalau Anda mau menjadi keras, keraslah keinginan untuk di dalam kehendak Tuhan. Sehingga tantangan hidup, persoalan hidup itu tidak akan pernah mengubah hidupmu. Tidak pernah mengubah keputusanmu untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Nah, di area inilah kekerasan. Kalau saya ngomong soal kekerasan hati, itu kekerasan hati yang benar. Karena apa? Anda bulat untuk menyenangkan Tuhan. Nah, dengan kata lain begini, bagi orang yang keras untuk terus ingin hidup di dalam kehendak Tuhan, itu adalah orang yang lembut. Anda ngerti omongan saya ya? Jadi orang yang keras terhadap, yang terus ingin hidup dalam kehendak Tuhan, ya, dan dia ini ingin taat dengan Tuhan, dia tidak mau digoda oleh yang situasi dan sebagainya, itu justru adalah orang yang lembut. Karena gara-gara gitu kita menjadi orang yang mudah diajar oleh Tuhan, mudah untuk berubah. Kita telah memilih bagian kita untuk menyenangkan Tuhan. Kita telah memilih bagian kita untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Justru orang yang keras untuk hidup bersama dengan Tuhan di dalam ketaatan itu orang yang lembut, orang yang mau berubah. Amin. Amin. Karena itu cintailah hikmat Tuhan. Karena itu yang akan menuntun kita kepada kemenangan dengan cara Tuhan. Ingat, segala persoalan yang kita hadapi seringkali, bukan seringkali, selalu menurut saya, Tuhan tuh kayak benturkan di karakter kita. Semua persoalan yang kita alami selalu dibenturkan Tuhan, oleh Tuhan. Di mana? Di karakter kita. Supaya apa? Kita menjadi orang yang berubah. Karena itu pagi ini jangan keraskan hatimu. Yang pertama adalah cintailah hikmat Tuhan. Cintailah tuntunan Tuhan. Cintailah hadirat Allah di hidup kita. Maka itu yang membuat hati kita menjadi lembut. Dan untuk itu kita menjadi orang yang gampang untuk diubahkan oleh Tuhan. Saya berdoa hari ini, pagi ini, kita adalah orang yang mudah dijamah oleh Tuhan. Kita adalah orang yang mudah untuk berubah. Saya percaya Tuhan itu ingin hidup kita berubah karena Tuhan ingin memberkati kita. Amin. Amin. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua apa? Ayat yang ke-7. Coba perhatikan. Bagaimana kita tidak mengeraskan hati. Yang kedua adalah ini. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Apa artinya? Dikatakan ayat 7, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Artinya dikatakan orang benar itu adalah orang yang mengetahui hak orang lemah. Dengan kata lain, orang benar itu adalah orang, saya tulis begini, orang yang memahami orang lain. Kata memahami di sini adalah orang yang tidak terikat dengan kemarahan, kepahitan, luka di dalam hati, sehingga dia tidak mau memahami orang lain, inginnya cuma membalas orang lain. Dia menjadi keras di dalam sebuah kepahitan, lalu ingin membalaskan sakit hatinya kepada orang lain. Saudara, ini pagi ini kita diingatkan untuk kita ini menjadi orang yang melepaskan pengampunan. Karena kekerasan hati itu bersumber kepada keegoisan sebenarnya. Kita ini cuma terjebak pada sebuah situasi di mana kita ini cuma memikirkan diri kita sendiri. Kita gagal gara-gara kita terfokus kepada diri kita sendiri. Kita itu gagal untuk hidup dengan firman Tuhan. Padahal Alkitab berkata kalau itu bergantung kepadamu. Nah, ini bergantung padamu berarti ini butuh keputusan. Hiduplah berdamai dengan apa? Semua orang. Alkitab berkata kalau itu bergantung kepadamu, jadi butuh sebuah keputusan untuk berdamai. Nah, disinilah kata memahami orang lain itu berjalan. Anda diminta untuk Anda mulai berdamai dengan orang lain. Dan itu keputusan ada di tangan kita. Saudara, kalau itu keputusan ada di tanganmu, saya mau dorong pagi ini. Ampunilah orang lain. Hiduplah dalam pendamaian. Saudara, karena ini adalah pendamaian, itu adalah prinsip kehidupan kerajaan Allah. Yesus datang di dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya, itu adalah sebuah inisiatif pendamaian daripada surga.
Yesus telah memulainya. Tuhan telah memulainya untuk berdamai. Tidak dilihat siapa yang salah, siapa yang benar. Berdamai itu tidak tergantung siapa yang salah, siapa yang benar. Untuk merendahkan hati dan minta maaf, itu tidak perlu dilihat siapa yang salah, siapa yang benar. Kadang-kadang itu menjadi prinsip dunia, menjadi prinsip hidup kita, prinsip dunia ini. Oh, dia yang salah kok, dia yang harus minta maaf. Saudara, kalau prinsip itu menjadi prinsip kerajaan Allah, maka saya percaya Tuhan pun nggak akan pernah datang. Tuhan tidak mau menyelamatkan kita, karena apa? Kadang-kadang kita berdosa pun kita nggak pernah minta ampun sama Tuhan. Dosa itu seperti hal yang kita buat seperti biasa. Tidak ada keberatan hati nurani. Tetapi justru ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia datang di bumi ini untuk mengampuni, untuk membawa sebuah pengampunan, sebuah misi pendamaian di mana manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Tidak peduli hari ini Anda menerima apa Tuhan apa enggak, selagi kita ini masih menolak Tuhan, Tuhan sudah mendamaikan kita. Cuma sekarang tergantung kepadamu. Apakah Anda mau diperdamaikan dengan Tuhan dengan cara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu? Ini problemnya. Makanya itu memahami orang lain itu adalah prinsip kerajaan Allah, di mana kita itu tidak terikat oleh yang namanya kepahitan. Jangan berusaha untuk mengeraskan hati kita, karena apa? Kita ini merasa diperlakukan tidak adil. Nah, orang keras dan tidak mau memahami orang lain itu adalah orang yang selalu ingin dibenarkan. Ya, kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan, ada banyak orang yang konseling. Kadang-kadang saya mengerti konseling ini, ya nggak semua, tapi ada beberapa orang yang cuma butuh konfirmasi dari pendeta. Apa yang dilakukan ini benar. Ya, dia cuma ingin supaya pendeta ini membenarkan perilakunya. Saya kalau sudah berhadapan dengan orang seperti ini, saya harus berkata jujur. Kalau memang itu benar, ya saya bilang benar. Tapi kalau itu salah, saya tidak akan kompromi. Saya tidak akan pernah menurunkan standar firman Allah demi menyenangkanmu. Gak akan mungkin. Saya akan berterus terang kepadanya. Tentunya saya akan atur bahasa saya supaya tidak terlalu menyakiti. Tapi saya akan berterus terang bahwa apa yang terjadi, apa yang kau lakukan itu salah di hadapan Tuhan. Nah, sikap ingin dibenarkan, pembenaran diri, merasa tidak mau disalahkan, itu adalah kekerasan hati. Nah, itu yang akhirnya memunculkan sebuah pertengkaran, konflik yang tidak pernah selesai. Akibatnya kita semakin jauh. Pada banyak rumah tangga juga dibangun dengan itu. Suami istri ingin benarnya sendiri. Tidak bisa memahami pasangannya. Tidak bisa minta maaf. Selalu ingin benar. Dan punya argumentasi yang komplit. Argumentasi bukan mencari apa yang benar, tapi menjatuhkan pasangan. Debatnya bukan debat pemulihan, tapi debatnya debat kusir. Apa itu? Mencari kesalahan. Nah, saudara, itu adalah bentuk kekerasan hati yang dikatakan tidak memahami orang lain. Itu yang membuat kita ini akhirnya habis. Yang membuat kita akhirnya berada di tangan kegelapan. Karena apa? Hati kita ini gampang kecewa. Ya, kecewa dengan orang lain. Bahkan mungkin kecewa dengan Tuhan. Ya, menurut saya orang yang kecewa dengan Tuhan itu tidak sopan. Tuhan itu salah apa coba? Kalau Anda bandingkan, kita bayangkan ya, kasih Tuhan buat hidup kita itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan persoalan yang Anda alami hari ini. Karena kita ini berlaku tidak adil terhadap Tuhan. Ya, ketika diizinkan masalah sedikit terjadi hanya untuk supaya karaktermu dibentuk, kita kecewanya minta ampun dengan Tuhan. Lalu kita mengancam mau meninggalkan Tuhan. Padahal kalau kita meninggalkan Tuhan, yang rugi kita. Ya, kita sendiri menyesatkan diri kita. Gak ada berkat di tangan si jahat, gak ada. Ya, yang ada cuma rancangan kecelakaan. Tetapi di dalam Tuhan ada rancangan hidup. Nah, untuk itu saudara, pagi hari ini kata Alkitab, jangan keraskan hatimu. Amin. Belajar memahami orang lain. Jangan mudah kecewa. Izinkan Tuhan menjamah hati kita. Dan saya percaya orang yang mau mengampuni, hidupnya itu akan tenang. Mau mengampuni itu tinggal di dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, ini disebut memahami orang lain. Lalu yang ketiga apa? Ayat 11. Ya, coba lihat ayat yang ke-11. Ayat 11 dikatakan, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya
Tetapi orang bijak akhirnya apa? Meredakannya. Orang dikatakan orang bebal itu melampiaskan seluruh amarahnya. Orang ini adalah orang yang tidak bisa menguasai diri. Menjadi keras karena lebih mengedepankan kemarahan, tersinggungnya. Sehingga orang ini adalah orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Disebut tuh orang bebal. Makanya saudara, nasihat yang ketiga supaya kita tidak mengeraskan hati kita adalah jangan tinggal dalam kebebalan. Jangan tinggal dalam kebebalan. Bebal itu artinya apa? Bebal itu artinya tidak mau berubah. Bebal itu artinya orang ini adalah orang yang tidak mau dinasehati, tidak mau ditegur. Dia berjalan dengan keinginannya sendiri. Dia terus berjalan dengan semua hal yang dia senangi dan gak peduli dengan Tuhan, gak peduli dengan orang lain. Asal aku happy, padahal dia belum tentu happy. Orang ini adalah orang yang suka melampiaskan dosanya tanpa harus memperhatikan perasaan orang lain, bahkan perasaan Tuhan. Itu namanya kebebalan. Dan orang bebal itu biasanya terus sering jatuh di lubang yang sama. Pertobatannya itu pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Ya, dia tahu mungkin apa yang dia lakukan ini mencelakakan orang. Mungkin sesaat dia menyesal. Tetapi gak lama kemudian orang ini tidak membangun dirinya dengan baik. Lalu akhirnya tergoda untuk pergi ke tempat yang sama. Ya, jatuh di tempat yang sama. Terus itu berulang-ulang dan berulang-ulang. Orang ini adalah orang yang tidak mau ditegur. Makanya itu orang keras hati seperti ini adalah orang yang terus menjerumuskan dirinya karena apa? Karena kebebalannya. Kan itu nasihat Tuhan pagi hari ini. Jangan bebal. Ayo izinkan Tuhan itu berbicara buat kita. Jangan begini. Jangan minta Tuhan itu berulang kalau bisa jangan suruh Tuhan itu berulang-ulang untuk memberitahukan kita. Sekali aja Tuhan berbicara, belajarlah taat. Itu namanya hati yang lembut, hati yang mudah diajar, hati yang mudah untuk dibentuk oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang bebal, sekalipun ditegur dia terus bersih tegang leher kata Alkitab. Sekalipun sudah diberitahu dia jatuh lagi di tempat yang sama. Udah diberitahu itu bahaya, terus aja di situ. Jangan ke sana, nanti kamu akan celaka. Perbuatanmu itu melukai orang lain, melukai anak-anakmu, melukai pasanganmu. Masih tetap ke situ. Masih terus ke situ. Dan kita terus tinggal dalam kebebalan. Nah, kebebalan itu membawa kita kepada kehancuran. Kebebalan itu membuat kita kepada kehancuran hidup kita sendiri. Apa yang membuat doa kita gak terjawab? Apa yang membuat kita tuh mengizinkan iblis merebut berkat kita? Yaitu kebebalan. Kebebalan ini yang membuat kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan buat hidup kita. Makanya itu Alkitab menasehatkan ayat sebagai orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Ya, gagal untuk meletakkan satu sikap dalam hati, dalam hidupnya, itu apa? Sikap berjaga-jaga. Orang bebal ini gagal untuk itu. Sehingga dia jatuh lagi, jatuh di tempat yang sama. Terus jatuh di tempat yang sama. Tidak pernah mau belajar. Hidupnya menjadi hancur, hidupnya dalam kegelapan. Kenapa? Tidak mau berjaga-jaga. Padahal Alkitab menasihatkan. Karena itu kamu berjaga-jagalah. Ya, setiap waktu kita harus berjaga-jaga. Jadi ini nasihat kita Pak, untuk kita, termasuk saya juga ya pagi hari ini. Jangan keraskan hatimu. Bagaimana kita tidak mengeraskan hati kita? Ada 3 hal bagi kita pelajari. Yang pertama adalah cintailah hikmat Tuhan. Karena disitulah tuntunan hidup kita itu mulai terjadi. Jangan jadi keras terhadap keinginan kepada dosa. Tapi kalau Anda mau jadi keras, jadilah keras di dalam keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Justru gara-gara Anda menjadi orang yang keras melakukan kehendak Tuhan, tidak terpengaruh oleh apapun di dunia ini, maka justru di situ kata firman Tuhan, Anda adalah orang yang lembut. Artinya Anda mudah berubah, mudah diajar oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Memahami orang lain. Jangan menjadi orang yang egois. Lepaskanlah pengampunan bagi orang lain. Hiduplah berdamai. Kalau itu keputusan ada di tanganmu, hiduplah berdamai dengan orang lain. Jangan jadi keras untuk membalaskan sakit hatimu. Izinkan tangan Tuhan. Ya, hak pembalasan itu di tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang melakukannya, maka Anda tidak akan pernah kehilangan satu ini. Apa itu? Damai sejahtera di hidupmu. Anda tetap tenang aja karena hidupmu dalam tangan Tuhan.
Amin. Lalu yang ketiga apa? Jangan tinggal dalam kebebalan. Kebebalan itu adalah orang yang tidak mau berubah, yang jatuh di tempat yang sama. Orang ini tidak mau diajar. Hidupnya penuh dengan kegelapan. Karena itu biar pagi hari ini, mari kita tanggalkan kebebalan dalam hidup kita. Maka dari situlah kita akan melihat bahwa Tuhan itu menolong hidup kita. Tuhan itu datang dalam rencananya buat hidup kita. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang diberkati Tuhan. Saya percaya hari ini Anda rindu sekali untuk berkata, Tuhan, aku mau memiliki hati yang lembut. Kalau aku mau jadi keras, itu keras bukan keinginanku untuk melakukan dosa, tapi keinginanku untuk terus tinggal di dalam rencanamu. Sehingga godaan dunia apapun tidak akan pernah mempengaruhi aku. Ya, tidak akan mempengaruhi hidupku. Karena aku tahu hari ini Engkau bersama dengan aku. Amin. Amin. Karena itu biar pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita hidup bersama dengan Tuhan. Ya, kita nyanyikan satu lagu ini. Mari kita bawa hidup kita. Coba kasih kunci C. Ya, kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi mari katakan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Biar ini menjadi keputusan hidup kita. Sampai akhir hidupku Tuhan, aku mau terus mencintai Tuhan. Dengan satu cara ini, jangan keraskan hatimu. Karena Tuhan ingin mengangkat hidup kita. Karena Tuhan ingin memindahkan Anda dari gelap kepada terang yang ajaib. Salah satunya ketika Tuhan membentuk karakter kita. Karena itu jangan keraskan hatimu. Kata firman Tuhan, kalau hari ini kau mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Mari kita izinkan Roh Kudus mengubah hati kita. Karena karakter yang diubahkan itu yang menarik perhatian Tuhan. Ketika Kristus nyata dalam hidup kita, salah satu yang paling terlihat adalah karakter kita diubahkan. Amin, saudara. Amin. Anda boleh punya karunia apapun, tapi ketika karaktermu menjadi buruk, karaktermu tidak pernah diperhatikan, maka itu yang akan menjatuhkanmu. Untuk orang menjadi naik ke atas itu mudah, asal dia punya potensi aja. Bisa nyanyi, bisa main musik, bisa khotbah bahkan, atau bisa olahraga apa. Untuk menjadikan orang itu naik ke atas itu mudah, asal dia punya potensi dikit aja, orang itu bisa naik ke atas. Tetapi untuk mempertahankan yang di atas itu bukan potensi, apa? Karakter kita. Karena banyak orang gagal ketika dia naik ke atas, gagal menjaga karakternya, maka dengan cepat dia akan jatuh. Makanya itu penting buat kita untuk memperhatikan ini.
jangan keraskan hatimu. Supaya Anda adalah orang yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Sehingga seiring dengan kemajuan kehidupan rohani Anda, maka karaktermu itu juga mengalami perubahan. Dan tadi saya bilang, justru itu yang menarik perhatian Tuhan. Amin. Kan kalau beberapa pagi hari ini ada beberapa orang di antara saudara yang berkata, Pak Yudi, saya ini suka marah, saya ini gampang tersinggung, saya ini suka nggak terima kalau melihat ketidakadilan terhadap diri saya sedikit aja, pinginnya balas yang lebih jahat lagi. Saya ini gampang cemburu, gampang iri kepada orang lain. Gampang iri apalagi melihat orang lain kok lebih berhasil dari saya. Saya ini gampang gak terimaan, gampang marah, gampang tersinggung, gampang iri. Kalau Anda adalah orang itu, saudara, datanglah kepada Tuhan pagi ini. Ayo kita bawa hati kita. Saya percaya Tuhan itu sanggup untuk mengubah hidup kita. Tuhan itu sanggup mengubah hidupmu dan hidupku. Asal kita mau datang kepada Tuhan, bawa hati kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu pasti sanggup mengubahkannya. Amin, saudara. Amin. Mari kalau Anda adalah orangnya, pagi hari ini sebelum saya akan berdoa untuk semua permohonan doa yang telah dimasukkan di sini di live chat yang telah dibuka, saya mau berdoa buat Anda biar sungguh-sungguh pagi ini karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat pagi ini. Kami mau datang kepada Tuhan, membawa hati dan hidup kami. Tuhan, kadang kami menjadi orang yang keras terhadap ingin sekali untuk tinggal dalam dosa. Kami menolak teguran, kami menolak tuntunan Tuhan. Kami menolak suara Tuhan di hidup kami. Ampuni kami. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu, membawa seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menuntun kami. Karena itu biar pagi hari ini oleh karena firman-Mu, kami mau berubah. Kami mau tetap bersyukur di situasi keadaan apapun yang menekan hidup kami. Tuhan, ajari kami untuk memilih hidup benar di hadapan-Mu. Beri kami kekuatan untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin telah menyakiti hati kami. Kami diperlakukan tidak adil. Ajari kami untuk menjadi sabar dalam banyak hal. Karena orang yang sabar dikatakan seperti pahlawan yang sangat menguasai kota. Demikianlah hidup kami, orang-orang yang bisa menguasai diri kami. Karena Tuhan tolong kami, termasuk hamba-Mu juga. Biar kami menjadi orang yang hidup dengan firman-Mu. Kami berdoa setiap tangan yang terangkat, Tuhan berkati kami, ubahkan hidup kami. Supaya hidupan kami boleh menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa, haleluya. Yang kedua, saya mau berdoa bagi orang-orang yang hari ini secara pribadi Anda belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Gak peduli Anda hari ini orang Kristen atau bukan. Tapi kalau hari ini Anda mendengar firman Tuhan ini dan hatimu seperti dijamah, hatimu penuh dengan damai dan Anda rindu sekali lagi, Anda rindu untuk membuka hatimu bagi Tuhan, saya akan pimpin Anda di dalam doa. Kalau Anda adalah orangnya, mari tirukan doa saya ya. Tuhan Yesus, pagi ini aku datang kepadamu. Ampuni dosaku, ampuni pelanggaranku. Dan pagi ini aku membuka hatiku untuk Tuhan Yesus masuk dalam hatiku dan hidupku, menjadi Tuhan dan Raja. Aku mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupanku. Dan biar sejak hari ini Engkau yang menuntun aku. Aku telah dilepaskan dari semua ikatan dosa. Dan semua dosaku, pelanggaranku telah diampuni. Hari ini aku telah dilahirkan baru, menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin, amin. Saya percaya Tuhan akan sungguh-sungguh, malaikat Tuhan akan bersukacita melihat ada orang-orang yang hari ini hidupnya diperdamaikan dengan Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mari saya akan berdoa untuk semua permohonan doa yang cukup banyak sudah masuk, saudara. Mari kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Aku menumpangkan tangan atas sebagai simbol untuk semua permohonan doa yang telah masuk di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba berdoa ya untuk orang-orang yang hari-hari ini
berada dalam situasi keadaan ekonomi yang semakin memburuk, terlibat dalam hutang, kehilangan pekerjaan, ya, yang bangkrut, yang mungkin di PHK juga. Abah berdoa sekarang di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan orang-orang ini. Oleh karena Engkau Allah yang mengasihi hidup mereka, Kau memberkatinya di dalam nama Yesus. Terbukalah jalan buat orang-orang ini dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk keluarga demi keluarga, di mana hari-hari ini ada di ujung perceraian karena sebuah hubungan komunikasi yang memburuk. Hamba berdoa Tuhan, biar firman Allah pagi ini berbicara buat suami istri ini, supaya kami adalah menjadi orang yang saling mendahului, memberi hormat, merendahkan hati kami untuk melepaskan pengampunan satu dengan yang lain, menjadi sabar, tidak egois. Dan dari area ini ketika hidup kami diubahkan, hamba berdoa, maka keluarga ini akan dipulihkan. Semua keinginan untuk bercerai dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa juga untuk orang-orang yang sakit area ini, orang sakit kanker, ya, kanker paru-paru, diabetes, COVID-19, patah tulang, ya, mungkin mengalami sebuah migrain, pusing separuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku usir semua penyakit ini keluar dari tubuh ini dalam nama Yesus. Melepaskan kesembuhan untuk mengalir sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat ada seorang wanita mungkin kira-kira umur sekitar 40-an, 38-40-an. Ya, hari-hari ini Anda sedang stres berat. Saya melihat Anda sedang menangis karena Anda sedang berdoa buat suamimu. Suamimu ini adalah tulang punggung di rumahmu. Hari ini sedang sakit, dan seolah-olah beban itu begitu berat karena Anda harus menanggung sendiri semua perekonomian, sedangkan anak-anak Anda harus makan dan sekolah, dan biaya cukup besar. Saya berdoa untuk Anda. Ketika Tuhan lihatkan ini, saya mau berkata kepada ibu, Tuhan itu adalah penghiburanmu. Doamu didengar oleh Tuhan. Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Sebentar lagi berkat itu akan datang dalam kehidupanmu. Jangan terus tinggal dalam kesusahanmu. Jangan terus tinggal dalam kesedihanmu. Izinkan Tuhan menjamamu pagi ini dengan damai sejahtera dalam hatimu. Sekalipun persoalanmu belum selesai, masih ada di depan tantangan itu, tapi hatimu ini telah dimenangkan. Dan kau bisa menghadapi bukan dengan ketakutan, tapi dengan iman, keberanian iman, karena Tuhan menyertaimu. Dan sekarang doamu telah didengar oleh Tuhan. Sebentar lagi mujizat itu akan datang dalam hidupmu. Karena itu terimalah pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kekuatan daripada Tuhan, penghiburan, mujizat terjadi sekarang di dalam nama Yesus. Terimalah dengan imanmu, sehingga hari ini hidupmu akan mengalami perubahan oleh karena Tuhan mencintaimu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah. Hari ini kami tidak menjadi orang yang keras terhadap dosa, tinggal dalam dosa, tapi kami menjadi orang yang mau hidup dalam kehendak Tuhan. Karena itu hati kami dilembutkan, sehingga apa
Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, itu yang terus kami hidupi. Karena itu jemaat, terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar sepanjang hari ini hidupmu diberkati oleh Tuhan. Sukacita, damai sejahtera melimpah atas kehidupan Anda mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin, amin, amin.